Alhamdulillahilladzi qad ja'ala sya'bana syahrul islahil qulub minal uyub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah. فإن التقوى مدار كل سعادة كما أن اتباع الهوى رأس كل شقاوة فقد فاز المتقون. قال الله في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله توابا رحيما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Fudala yang senantiasa mendapatkan curahan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terjamin keselamatannya oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha tawwabar rahima. Barang siapa di antara hambanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan kesalahan, mencuri, memfitnah, berzina atau bahkan membunuh, au yadhlim nafsahu atau dia menzalimi dirinya, berbohong kepada dirinya berarti berbohong kepada Allah. Zalim kepada diri berarti zalim kepada Allah, zalim kepada Rasul. Lalu thumma yastaghfirillah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahannya itu, yajidillaha tawwabar rahima, Allah akan mendapatkan dia dengan memberikan ampunan dan kasih sayangnya. Teristimewa sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban. Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan bulan islahil qulub, bulan memperbaiki hati. Kenapa bulan Sya'ban disebut dengan bulan memperbaiki hati? Karena kita akan menyambut bulan suci Ramadan, dan Ramadan itu adalah panas yang sangat terik. Karena itu kita harus membersihkan hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh lebih dahulu memberitahukan kepada umatnya cara membersihkan hati itu, yaitu ketika kita diperintahkan olehnya sesudah sholat 5 waktu berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya islahul qulub, memperbaiki hati. Apa zikir yang diwajibkan Rasul kepada kita? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu namanya islahil qulub. Subhanallah, maha suci Allah,
Maksudnya kalbu kita harus bersih. Bersih dari perbuatan dosa dan kesalahan kepada Allah, dosa dan kesalahan kepada sesama, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, zalim kepada Allah, zalim kepada Rasul. Bersihkan ini. Kalau kita membaca subhanallah lalu kalbu kita tidak suci, berarti cuma lipstik saja, hanya diucapkan saja, diucapan tetapi kalbunya tidak pernah suci. Padahal Rasulullah itu mengisyaratkannya subhanallah sampai 33, maksudnya islahul qulub, membersihkan kalbu kita dari perbuatan-perbuatan zalim dan jahat kepada diri sendiri dan kepada orang lain, serta berdusta kepada Allah dan Rasulnya. Bacalah subhanallah. Alamatnya, konsentrasinya subhanallah itu kepada kalbu, kepada hati. Mulutnya berzikir, hatinya mengingat. Subhanallah mulutnya, hatinya mengingat Maha Suci Allah. Kalau hatinya tidak mengingat, cuma mulutnya saja yang berucap, maka itu belum berzikir, belum bisa mengislahkan kalbunya. Kemudian bagaimana bertobatnya hati? Karena di dalam ayat ini tsumma yastaghfirillah. Bertobat itu takhalli. Takhalli itu membersihkan juga, membersihkan dosa dan kesalahan kalbu. Kalau zikirnya hati subhanallah, maka taubatnya adalah dengan menyebut Allah, Allah, atau dengan nida ya Allah, ya Allah. Syukur kalau hafal Asmaul Husna yang 99. Kalau tidak hafal Asmaul Husna, berzikirlah dengan menyebut Allah, Allah, Allah. Itu berarti taubatnya kalbu, taubatnya hati. Zikirnya subhanallah, taubatnya menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Mulutnya menyebut, kalbunya mengingat. Kemudian kita diperintahkan oleh Rasul membersihkan badan. Membersihkan badan secara fisik, kata Rasulullah, jauhkan makanan dan minuman yang haram. Karena konsekuensinya Rasul bersabda, kullu lahmin nabata fihi minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh di dalam diri kita, diri istri kita, anak dan cucu kita bersumber dari makanan dan minuman yang haram, maka api neraka lebih utama bagi dirinya. La yaqbalullahu salata mri'in fi jawfi haramun. Tidak diterima sholat seseorang hamba kalau di dalam perutnya penuh dengan makanan dan minuman yang haram. Itu yang dimaksud dengan islahul qulub, membersihkan jasmani dulu. Lalu bagaimana membersihkan jasmani secara tasbih? Maka Rasul memberitahukan kepada kita alhamdulillah. Berarti zikir alhamdulillah yang 33 itu konsentrasinya kepada seluruh tubuh. Alhamdulillah masih punya ginjal sehat, kencing masih normal. Alhamdulillah masih punya jantung normal, punya paru-paru normal, mata masih normal, seluruh tubuh masih normal. Itu alhamdulillah. Konsentrasinya kepada seluruh tubuh, mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bertasbih. Itu tahalinya namanya. Lalu bertaubatnya, takhallinya, bertaubatnya tubuh bagaimana? Bertaubatnya tubuh dengan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Dibaca setiap sholat 5 waktu. La ilaha illallah itu memenuhi 7 sensor motorik di dalam tubuh manusia. Ada kalbu, hati, ada paru-paru, sir, ada liver, ruh namanya. Kemudian ada limpa, akfa namanya, ada ampadu, al-khaf namanya, ada natik, otak namanya, dan seluruh tubuh. Jadi mengisi, mengampunkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Taubatnya tubuh, bacalah kalimat tauhid sebanyak mungkin. Namanya mentalkin diri. Lalu yang ketiga, Rasulullah mengajarkan islahul qalbi dengan berzikir Allahu Akbar. Berapa kali? Sama 33 juga. Allahu Akbar itu zikirnya ruh.
Zikirnya ruh, Allahu Akbar, Allah yang maha dahsyat. Berarti ruh ini yang maha hebat. Kalau orang hidup tidak ada nyawanya, sudah jadi bebegik namanya, bahasa asingnya begini. Orang hidup tapi tidak punya ruh berarti sudah mati. Karena itu zikirnya Allahu Akbar, Allah yang maha agung. Taubatnya ruh. Taubatnya ruh, Rasul mengajarkan, Arif Billah mengajarkan kepada kita dengan bernafas saja. Nafas keluar menyebut hu, nafas ke dalam hu. Di dalam kalbunya diingatkan Allah. Atau nafas keluar hu, ditarik ke dalam Allah. Hu Allah, hu Allah. Kalbunya yang menyebut Allah. Jadi tidak ada suara. Itu namanya taubatnya ruh. Jadi itu takhalli. Kalau kita sudah tahalli, beramal soleh, berzikir, membersihkan badan dari makanan dan minuman yang haram, kemudian kita sudah takhalli, bertaubat, maka kita akan tajalli. Kapan tajallinya? Di Ramadan ini disebutnya, Rasulullah mengatakan tanwirul qulub. Ramadan adalah bulan penuh dengan sinar cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat dirasakan oleh kita semua, semangat sholat tarawih, semangat tadarus, semangat bersedekah, semangat memberikan takjil. Itu namanya tanwirul qulub. Di situ kita akan bertajalli. Kalau bahasa kita tajalli itu berjumpa dengan Allah. Tapi perjumpaan kita dengan Allah itu di penghujung ayat ini, yajidillaha tawwabar rahimah. Sebenarnya kata kunci ayat ini yajidillaha tawwabar rahimah. Ada harfu syarat man ya'mal, maka jawabannya yajidillah. Banyak jawab syarat dalam Al-Quran, contohnya idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, jawabannya fasabbih. Maka jawaban ayat ini yajidillah tawwabur rahim. Liqa kita tajalli, berjumpa dengan Allah, dengan ampunannya dan rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Di malam Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Itulah yang disebut dengan malam taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara ruhani kita, agar kita hasanah fid dunya wal akhirah. Demikian tafsir dan surah An-Nisa ayat 110. Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita terus menerus, agar kita selaku hambanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat Allah yang dititipkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa jalal lidhal kalamullahi malikul amlam bil jalal wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yatadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu 'alakum turhamun wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha tawwabar rahima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina